Orang Islam harus kaya harta. Jika tak kaya juga, maka amalkanlah ini, dijamin menjadi orang Islam yang kaya harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Muallim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa menjadi orang Islam itu haruslah kaya harta. Loh, kok harus? Apakah kalau menjadi orang yang miskin dosa? Tidak. Dalam artian keharusan ini adalah kita ittiba, mengikuti para sahabat. Ittiba'us sahabat. Mengapa? Karena para sahabat itu kalau sebelum masuk Islam banyak yang miskin, tetapi setelah masuk Islam mereka rata-rata kaya. Kaya, loh kan banyak sahabat yang miskin. Loh, mereka miskin itu pilihan, mereka memilih hidup sederhana. Beda dengan kita miskin terpaksa miskin. Kenapa terpaksa? Kan sudah berusaha mati-matian agar menjadi orang kaya raya, tetapi nggak kaya-kaya, terpaksa miskin. Inilah perbedaan antara kita dengan para sahabat. Kalau para sahabat Nabi itu rata-rata kaya raya, apa buktinya? Para sahabat kaya raya, buktinya banyak. Para sahabat Nabi itu rata-rata setiap perang nih, setahun kan 2 kali perang, setahun 2 kali perang. Yang namanya perang, mereka itu bukan tentara bayaran, mereka bukan tentara yang dapat gaji dari pemerintah. Para sahabat itu harus perang menyiapkan dana sendiri, ya kan, dana sendiri. Mereka harus beli persenjataan. Senjata beli apa enggak? Ya beli, perlengkapan perang. Kemudian mereka harus membawa bekal perperangan sendiri. Apakah ada yang menjamin? Enggak ada. Jadi mereka harus bawa harta sendiri, membawa persenjataan sendiri, membawa kendaraan sendiri. Ada yang bawa onta, ada yang bawa kuda, kalau terpaksa ya jalan kaki. Dan mereka harus punya harta di rumah yang cukup untuk kebutuhan anak istrinya. Ya kan, mereka kaya raya. Nah, kalau mereka menang perang dapat ghanimah. Ghanimah itu Masya Allah miliaran, bahkan triliunan itu. Triliunan. Emangnya perangnya antar kampung? Bukan. Ini antar negara. Contoh Mekah itu ditundukkan, Madinah yang menundukkan Mekah. Coba antar negara nih, mampu menundukkan suatu negara. Misalnya Khaybar, ya kan, seluruh sahabat perang itu zaman Nabi Muhammad SAW, zaman Rasulullah SAW kan tercatat sekali yang kan kalah. Sekali kalah yaitu perang Uhud. Selain itu menang semua. Yang namanya menang dapat ghanimah, Masya Allah, hartanya melimpah ruah. Melimpah ruah pokoknya nggak terhitung. Hanya saja Rasulullah SAW mengajarkan hidup sederhana. Ini bedanya. Rasulullah setelah mendapatkan ghanimah, para sahabat setelah mendapatkan ghanimah dibagi-bagi, itu nggak dinikmati sendiri, dibagi-bagi rata. Dibagi fakir miskin lagi, dibagi kemana-mana. Contohnya Abu Hurairah radhiyallahu an pernah mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang itu, Masya Allah, dombanya saja belum macam-macam nih. Itu antara gunung ke gunung itu domba. Nah, tapi langsung habis besoknya. Mengapa? Dibagi-bagi. Karena mereka ingin praktek hidup sederhana. Ini mereka memilih hidup sederhana, itu pilihan. Sedangkan kita sekarang tidak pilihan, terpaksa hidup miskin. Sudah berusaha mati-matian tapi nggak kaya-kaya, itu menjadi keterpaksaan begitu. Lah, oleh sebab itulah mari menjadi orang Islam yang kaya raya, tetapi jangan hubbud dunya, jangan cinta duniawi. Hartanya dicari-cari tetapi tidak untuk akhirat, tidak. Itu namanya hubbud dunya.
Nah, kalau harta itu dicari untuk tujuan akhirat, setelah dapat harta untuk modal ngaji, mencari ilmu sebanyak-banyaknya, mendatangi guru, bukan hanya lewat YouTube doang. Orang Islam zaman sekarang kan enak, sudah mendapatkan YouTube, sudah dapat informasi, masih saja kurang terima. Lah, bagaimana ingin mendapatkan kemuliaan? Nggak ada dah kemuliaan didapatkan, kemuliaan dunia akhirat loh ya. Kemuliaan dunia akhirat didapatkan dengan begitu-begitu nggak ada. Jadi kalau sudah dapat harta benda, datangi guru, ngaji, Al-Quran dan hadis, diperdalam, tinggalan Rasulullah, dipertahankan, diperjuangkan, begitu. Setelah itu membangun pondok pesantren, membantu guru-guru ngaji, membantu para kiai, membantu para santri yang tidak mampu. Gunakan untuk dakwah Islami agar Islam itu jaya. Nah, coba perhatikan nih. Ya, kalau orang itu paham ilmu agama, contohlah para ustadz, para kiai, itu jarang yang miskin. Jarang kan? Mengapa? Padahal hidupnya santai. Karena mereka memiliki ilmu. Lah, ilmu apakah membodohi umat? Tidak. Tidak semua. Walaupun sekarang ini banyak juga ustadz-ustadz yang hanya membodohi umat. Bahkan umat yang bodoh-bodoh dijadikan santapan empuk itu kan. Ya inilah, kami sendiri Al-Faqih Mu'alim sangat prihatin. Karena kebodohan umat Islam, sehingga ada umat Islam yang masih agak bodoh jadi ustadz. Yang namanya agak bodoh jadi ustadz, menggunakan senjata untuk membodohi kaum muslimin, ya kan begitu. Nah, kalau orang itu alim, ingin mengentas kemiskinan, ingin mengajak kaum muslimin menjadi orang yang alim, menjadi orang yang pintar-pintar, begitu. Setelah orang Islam itu pintar-pintar, kan Islam maju jaya. Jayanya bareng-bareng, bukan jaya personal. Kalau jaya personal itu ya gitu tadi, ilmunya terbatas, kemudian kesempatan nih, tidak mau mendidik umat Islam dengan sebaik-baiknya, hanya membodohi umat Islam karena dia ingin dapatkan keuntungan terus, begitu. Oleh sebab itulah, ayo mari kita bangkit. Nah, kalau sudah terlanjur menjadi orang Islam dan masih miskin juga, ya kan, maka bacalah istighfar sebanyak-banyaknya. Mengapa kau baca istighfar? Dosa saya apa? Lah, orang yang bertanya tentang dosa itu adalah orang yang berdosa double. Mengapa double? Kan menuntut ilmu itu wajib. Menuntut ilmu Quran dan hadis itu wajib. Yang namanya wajib itu kalau dijalankan pahala, kalau ditinggalkan dosa. Sedangkan kita sekarang ini setiap hari itu meninggalkan kewajiban menuntut ilmu, dosa setiap hari. Lo kok masih nggak sadar kalau nggak punya dosa? Ini kan kebangetan, ya kan? Beda dengan para sahabat. Para sahabat setiap hari selalu mendatangi Rasulullah walaupun mereka jauh, selalu mendatangi Rasulullah untuk mendapatkan ilmu Al-Quran dan hadisnya Rasulullah. Inilah bedanya kita. Makanya obat kita saat ini kalau sudah menjadi umat Islam tapi masih miskin, perbanyak istighfar. Baca di dalam surat Nuh ayat yang ke-10, 11, 12. Ya, di situ Allah Azza wa Jalla menjamin siapapun yang minta ampun kepada Allah, wa yumditkum bi amwalin. Allah akan membentangkan kalian bi amwalin dengan harta benda. Pokoknya melimpah ruah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang menetapkan membaca istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya dari setiap kesempitan akan dijadikan kelapangan, dari setiap kesedihan akan diganti menjadi suatu kegembiraan, dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah mana saja yang tidak pernah ia sangka-sangka. Oleh sebab itulah perbanyak minta ampun. Minta ampun terlebih dahulu, jangan minta yang macam-macam. Lawan dosanya banyak, minta ini itu. Lebih baik kita pandai-pandai minta ampun terlebih dahulu. Setelah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, baru minta yang lainnya. Demikian, silahkan perbanyak baca istighfar setiap hari minimal 1000 kali. Insya Allah menjadi orang Islam yang kaya raya. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.